Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di tempat yang insyaallah berkah ini. Begitu pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita yang perdana belajar bahasa Arab. Mungkin ada sedikit hal yang perlu kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertemuan kita belajar bahasa Arab tidak seperti kajian. Ini yang harus selalu dipahami oleh teman-teman. Jadi nanti diharapkan jangan sampai duduknya jauh-jauhan. Begitu, kalau bisa lebih mendekat lagi. Yang jadi permasalahan kalau terlalu jauh, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ini kan banyak juga yang sudah berumur. Mbak antum bayangkan, ana nuliskan di papan tulis begitu, ikhwah. Kira-kira yang di belakang tuh yang sudah berumur gitu, kira-kira kelihatan nggak tulisannya? Iya, berbeda dengan kajian, ikhwah. Ana minta maaf ini, bukan ana memerintah antum gitu. Enggak, maksudnya meminta untuk kebaikan pada teman-teman sendiri. Mungkin kalau kajian antum mau di pojok, antum mau di luar, bebas, sebenarnya enggak ada masalah. Kan begitu, ikhwah. Orang kita rencananya belajar bahasa Arab. Namanya belajar bahasa Arab, ikhwan Allah SWT ini kan pasti lebih pada interaktif. Akan ada pertanyaan dan juga harus ada yang menjawab, dicatat, ditulis, ada refleksi, diulang lagi, murojaah, kan begitu. Ada latihan. Ini duduknya di pojok sana kemana-mana. Nah, ikhwan Allah SWT, sekali lagi kita bukan kajian semisal tematik atau berbentuk kajian umum, tidak, tapi lebih pada bentuk pembelajaran intensif begitu ya. Seperti teman-teman dulu waktu belajar lah di sekolah itu kira-kira gimana kan begitu. Ya meskipun memang sama, mungkin ana dengan antum semuanya tipikalnya datang pertama untuk nyari tempat duduk paling mana? Paling depan. Oh masya Allah, beda berarti sama ana. Ana datang pertama untuk nyari tempat duduk paling belakang. Mungkin ada kita semuanya setipikal begitu kan. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah selama teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini setidaknya bisa fokus untuk melihat ke papan tulis, karena mungkin namanya juga materi bahasa Arab, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa hanya dijelaskan dengan menggunakan dengan menggunakan lisan. Bukan satu hal yang mudah, cukup mendengarkan langsung paham ini bukan satu hal yang mudah. Maka butuh juga untuk dijelaskan dengan cara menulis. Baik itu pembahasannya, begitu pula juga dengan contoh-contoh yang ada pada buku tersebut. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan awal ini kita jadikan sebagai muqaddimah, pembuka. Ini jadi masalah nyari catatannya nggak ada. Perasaan tadi sebelum berangkat ada, hanya sampai sini kok hilang catatannya. Qadarullah. Nanti sama-sama kita cari di ChatGPT. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk, ini kalau yang muda-muda nggak usah tanya lah ya. Sekali lagi ikhwah, ini bukan kajian ya. Ana udah sampaikan, ini bukan kajian umum. Ini sifatnya nanti berbentuk kelas. Seperti itu, ikhwah. Jadi ada beberapa poin yang nanti akan kita jelaskan. Nah, tadi yang pertama kita sudah
Sepakat nih, sudah ada kesepakatan bahwa kita ini bukan sedang apa? Kajian umum. Oke, kita seperti orang yang belajar intensif di dalam kelas. Jadi teman-teman nanti kalau bisa sediakan sendiri tuh, bawa apa namanya? Meja. Anda bawa meja, bawa kopi, terserah antum. Tapi kalau bawa kopi jangan lupa, jangan cuma satu, temannya dibagi. Kalau anak udah dikasih air putih, masya Allah. Nah, ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kesepakatan kita semuanya. Jadi bukan belajar apa? Kajian umum ya. Sepakat atau nggak sepakat? Sepakat loh ya. Antum udah bilang sepakat. Ini al-muslimu ala. Oke. Semuanya berdasarkan kesepakatan. Kalau antum sudah menyepakati syarat yang disampaikan oleh seorang muslim, wajib untuk syaratnya harus ditunaikan. Nggak boleh tiba-tiba antum mangkir. Sepakat ya? Berarti teman-teman jangan lupa bawa buku, bawa pulpen, dicatat, ya kan? Kemudian mendekat ke papan tulis. Dan kalau ditanya juga harus apa? Harus siap. Meskipun harus kasih clue, jawaban paling mudah itu cuma 2. Yang pertama la adri, fa innahu nisful ijabah. Ngomong saya nggak ngerti, nggak ngerti Ustaz. Itu sudah separuh apa? Jawaban. Dapat 50% tuh jawabannya. Wa qaulu Allahu a'lam. Ya, kita ngomong wallahu a'lam. Itu sudah dikatakan benar. Jadi teman-teman kalau ditanya nggak bisa. Cukup bilang apa tadi? Nah, 100 nilainya. Nanti pas ada latihan wallahu a'lam, wallahu a'lam. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesepakatan kita. Jadi nanti pasti akan ditanya di tengah-tengah sesi pembelajaran atau di awal ketika refleksi murojaah juga nanti akan apa? Bisa jadi ditanya. Jadi dipersiapkan. Ngeri. Besok nggak usah hadir lagi. Wah, kayaknya serem. Besok nggak usah apa? Nggak usah hadir lagi nih. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian ikhwan Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kita mulai mengenal keutamaan belajar bahasa Arab. Nah, teman-teman sudah tahu belum keutamaan belajar bahasa Arab? Sudah tahu belum? Oke, nah tanya dulu, paling terdekat dulu ya, paling terdekat. Bapak, izin Pak, mau tanya. Bapak ini datang ke sini, motivasinya apa sih belajar bahasa Arab? Apa yang memotivasi kok mau datang ke sini? Jangan ngomong karena rumah saya dekat. Nah, yang lain. Yang lain selain dari itu. Masya Allah, jawaban beliau supaya saya bisa mengerti Al-Quran. Ini jawaban sangat bagus sekali. Beliau, Bapak yang sebelah kanan saya, apa Pak motivasi? Jangan juga bilang rumah saya dekat. Nah, yang lain, saya tahu rumahnya dekat dari masjid. Selainnya, motivasi apa sih ya yang menjadikan antum ini datang ke majelis ini? Agar supaya lebih khusyuk dalam apa? Beribadah, karena mengetahui makna yang terkandung dalam doa-doa kita ketika kita melaksanakan ibadah, karena semua ibadah kita dilaksanakan semuanya menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi kita lebih mengerti. Jadi kita ketika sholat ini nggak cuman sekedar mengucapkan dari apa? Lisan, hampa kosong begitu. Seperti teman-teman bisa jadi teman-teman hafal lagu Jepang, teman-teman hafal lagu Jawa, bukan orang Jawa, orang Bugis, hafal lagu Jawa tapi nggak ngerti apa? Nggak ngerti artinya. Pokoknya cukup bisa mengikuti. Nah, jawaban bagus sekali. Pak Anom, saya sudah hafal nama beliau, masalahnya saya tanya. Beberapa kali saya ketemu sama beliau. Apa sih Pak motivasinya Pak? Datang ke sini untuk belajar bahasa Arab. Supaya pantas masuk surga. Masya Allah, betul. Karena nanti kita juga bahas salah satu bahasa penduduk surga adalah bahasa apa? Bahasa Arab, begitu. Jadi lebih pantas begitu.
Ya kan wajar. Kita misal contoh, antum terbayang nggak selama ini pengen jalan-jalan ke Amerika? Ada yang kebayang pengen jalan-jalan ke Amerika yang masih muda-muda ini? Pengen nggak ke Amerika atau pengen ke Eropa? Pengen. Misal contoh, sudah sampai di Amerika ini, antum mau beli jajan, kira-kira ngomongnya apa? Susah. Harus apa? Harus ngomong ya kan? Coba kalau kita datang ke Amerika dan ternyata kita sudah bisa berbahasa, bahasa apa Amerika itu? Bahasa Inggris, tentu kita lebih apa? Lebih bangga. Kemana-mana jadi apa? Jadi mudah ketika memerlukan sesuatu. Oke. Yang lain, nah ini yang bisik-bisik yang antum ketawa, ya peci putih. Apa motivasi antum datang? Bisa ngobrol sama Syekh, Masya Allah, betul. Jadi bisa lebih banyak apa? Istifadah. Karena banyak hal, ikhwan Allah SWT, yang bisa kita tanyakan, tapi biasanya terkendala oleh apa? Bahasa. Jangan bahasa Arab. Dengan bahasa Indonesia saja, ketika kita terkendala dalam komunikasi, pasti akan banyak hal yang terlewatkan dalam diri kita. Betul. Ini kalau ada Syekh datang, ketika kita bisa bahasa Arab itu, Masya Allah, setidaknya kita bisa basa-basi, kan begitu. Setelah basa-basi, basi betulan. Nah, setelah basa-basi ikhwah, pasti kita akan bertanya hal-hal bersifatnya umum. Setelah itu bisa jadi kasus-kasus pribadi kita tanyakan. Dan ini satu kebanggaan. Bahkan kita, asatidzah ikhwah, ketika langsung bertanya kepada Syekh, ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Misal, banyak itu asatidzah ngomong, dulu pada tahun sekian saya itu pernah bertemu dengan Syekh ini. Ana bertanya secara langsung dengan beliau masalah ini dan ini jawabannya. Ini istimewa sekali. Jawabannya bukan ditemukan di mana, di Islam Web, di mana, di ChatGPT, enggak, langsung melalui lisan Syekh tersebut. Istimewa. Wah, taksis. Bisa membaca para ulama. Betul. Dan mengangkat kebodohan. Masya Allah. Semua yang disampaikan sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini akan kita bahas. Memang semua kitab karya para ulama itu ditulisnya dengan menggunakan bahasa Arab. Bahkan ulama Nusantara yang banyak sekali kitab-kitabnya itu sudah mulai hilang, itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Dan ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, bagaimana Al-Quran itu bisa mengangkat kebodohan, menunjukkan kecerdasan seseorang. Nanti kalau nyampe pembahasannya kita sampaikan secara detail. Ketika Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bagaimana Allah ketika menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Allah itu menyebutkan la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian itu menjadi orang yang bisa berpikir kritis. Dibuat agar supaya kita lebih cerdas, begitu, dengan adanya bahasa Arab tersebut. Dan bahasa Arab ikhwan Allah Subhanahu wa taala pun juga melalui sejarah. Kalau kita baca sejarahnya, nanti teman-teman bisa lebih detail lagi baca lanjutannya. Ketika terjadi asimilasi itu apa ini? Pencampuran, begitu bahasanya. Budaya. Ketika Islam itu semakin melebar, ikhwan Allah Subhanahu wa taala menguasai wilayah-wilayah yang tidak berbahasa Arab seperti Persia dan yang lainnya, terjadi asimilasi. Sejak dimulai dari zaman Bani Umayyah hingga Abbasiyah, bahasa Arab ini termasuk bahasanya aristokrat. Apa ini aristokrat itu? Wahai bangsawan, elit. Orang kalau dia bisa ngomong bahasa Arab, top. Orangnya cerdas. Akhirnya pada masa Bani Umayyah dan juga Abbasiyah, semua keluarga kerajaan itu wajib fasih berbahasa Arab. Dan gak boleh lemah bahasa Arabnya. Karena ini menjadi barometer melihat seberapa cerdas orang tersebut. Dilihat dari kemampuan bahasa Arabnya. Dan ini senada dengan apa yang disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian itu menjadi orang yang kritis, begitu.
tanya lagi lah. Pak. Supaya bisa dan khusyuk dalam sholat ya, supaya bisa memahami Al-Quran dan juga khusyuk dalam sholat ya, tadi sudah disebutkan. Ada lagi, Abu Syafiq, fadhol Pak, silahkan Pak. Iya, karena agama Islam itu identik dengan bahasa Arab. Tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa Arab. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri pun juga menyebutkan bahwa al-lisan, yang namanya bahasa, itu termasuk syiaruddin, merupakan bagian dari syiar agama. Dan nanti kita bahas satu persatu. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Setidaknya kita sudah tahu motivasinya. Atau ada yang punya motivasi lain? Ayo Ustaz, apa? Mau jadi TKI Ustaz? Ya, masih secara umum kan TKI kan ikhwan Allah Subhanahu wa taala enggak harus kerjanya rendahan kan begitu. Sama, yang penting kan TKI, ya kan? Loh ini banyak loh ikhwah, teman-teman yang sekarang ini mereka mencoba itu kan, peruntungan untuk bisa bekerja di mana? Di negara-negara Arab. Loh serius ini, anak nggak bercanda ikhwah. Boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Atau misal anak saya pengen jadi mutawif. Tahu mutawif nggak? Tahu mutawif? Itu yang kerja di mana? Di Arab itu. Bantu apa? Jamaah, bimbing jamaah dan yang semisalnya mempersiapkan kebutuhan mereka. Boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Orang kan punya apa? Motivasi masing-masing. Tapi tentu motivasi yang terbaik adalah motivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ikhwan Allah Subhanahu wa taala beberapa keutamaan dan alasan kenapa kita ini kok harus sih belajar bahasa Arab. Saya akhirnya ngambil aja dari rumaiso.com. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Anak nggak puas, anak baca sendiri aja. Boleh, bagus. Sudah? Hari ini mukadimah aja ikhwah ya. Pertemuan selanjutnya jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, bawa apa? Bawa buku, bawa kertasnya, antum kalau bisa bawa mejanya bawa. Selanjutnya ikhwah. Yang pertama ikhwah, keutamaan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Cukup alasan inilah yang jadi alasan terbesar kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Sudah? Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam firman-Nya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka itu bertakwa. Nah, kenapa kok Al-Quran memilih bahasa Arab, nggak memilih bahasa yang lainnya begitu? Selain karena diturunkannya untuk orang Arab, kenapa kok harus bahasa Arab begitu? Nah, ikhwan Allah SWT memilih Rasulullah SAW sebagai orang Arab dan juga penutur bahasa Arab, sebagai penerima Al-Quran, hingga Al-Quran akhirnya harus menggunakan bahasa Arab, ikhwan Allah SWT. Karena karakteristik bahasa Arab itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ghaira dhi iwajin. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang sangat kuat, bahasa yang sangat fasih, bahasa yang sangat detail dalam menjelaskan sesuatu yang nggak bisa didapatkan oleh bahasa lain. Begitu. Ana contohkan ikhwah.
hal yang sepele. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Oh, ditanya langsung nggak pernah semua. Anak udah bilang, ini bukan kajian umum. Kita di sini ikhwah belajar seperti di kelas, harus interaktif begitu. Dan mulai sedikit feodal di dalam pendidikan harus sedikit mulai digeser. Nggak perlu harus ada strata. Wah, nggak enak nanti kalau tanya salah. Aduh, nanti kalau tanyanya kayaknya kok nggak manfaat, malu ana. Waduh, ana tanya pada hal-hal yang apa? Tidak dibutuhkan. Itu semuanya dicela oleh syariat. Nggak seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan seperti itu. Diharapkan teman-teman harus apa? Kritis. Begitu. Coba antum punya anak. Ketika sekolah di kelas cuman diem aja. Dengan anak yang dia itu interaktif, aktif ketika di kelas. Ada sesuatu disampaikan oleh gurunya, dia selalu bertanya, kira-kira kita milih yang mana? Anak yang mana yang kita senangi kira-kira? Oh, dijelaskan diem aja, ini repot, ini ngerti apa enggak? Begitu. Kalau orang diem aja itu, ini ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak paham, berarti dia apa? Paham. Beda. Ketika anak tersebut itu berani bertanya, kita akan tahu, oh berarti apa yang saya sampaikan setidaknya sudah dia apa? Diserap. Bahkan dia pingin menyerap lebih. Jadi teman-teman juga harus seperti itu. Kalau pengen anaknya seperti itu, harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen anak kita begini, kita sendiri tidak mau apa? Melakukan hal seperti itu. Ini satu hal yang keliru. Nah, jadi ikhwah, anak tanya, apa tadi pertanyaannya? Apa? Sudah Ustaz? Belajar bahasa Arab? Sudah? Ya. Apa bahasa Arabnya duduk? Ya oke, jalasa, julus. Tapi ada bahasa lain, qa'ada, qu'ud. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya artinya apa? Sama, duduk. Bedanya begini ikhwah. Ini contoh. Ini ada orang yang mau duduk begini, misalnya dari sini. Habis nulis, anak duduk. Posisi kedua, anak dari bawah begini. Terus anak naik. Nah, duduk. Kalau kita orang Indonesia cuma ngomong duduk, kita nggak paham. Pokoknya posisinya udah seperti ini. Orang Arab itu bisa membedakan kapan dia itu julus, kapan dia itu qu'ud. Kapan itu julus? Julus itu dari bawah ke atas. Dan kapan itu qu'ud? Qu'ud itu dari atas ke bawah. Itu kalau nggak salah. Nanti kalau salah antum cari lagi benerin. Kurang lebih begitu. Ini contoh. Ini ikhwan Allah SWT contoh. Contoh kecil. Bagaimana bahasa Arab itu bisa mewakili bahasa begitu. Sangat detail. Ketika digunakan itu pasti ada alasan. Di situ terdapat filosofi dan ini nggak bisa diwakili oleh bahasa manapun begitu. Apalagi bahasa Indonesia sangat lemah sekali. Mbak Ana tanya pada antum ikhwah, kucing bahasa Indonesianya kan kucing. Kucing betina kucing, kucing jantan kucing, anak kucing kucing, semuanya kucing. Semuanya apa? Kucing. Singa, singa jantan, singa, singa betina, singa, anak singa, singa juga. Gak bisa mewakili. Bahasa Arab gak seperti itu. Dan ini alasan kenapa disebut al-lughah al-arabiyah. Dari kata Arab, ikhwan Allah SWT, karena Arab itu sendiri memiliki beberapa makna. Yang pertama, Arab itu diambil dari kata Ya'rab. Ibn Qahtan, nama orang yang disebutkan ia adalah penutur pertama kali bahasa Arab. Meskipun nanti kita akan bahas nanti kalau ketemu pembahasannya. Dan yang kedua disebut sebagai Arab itu dilihat dari geografis tempat. Karena Arab itu artinya al-jafaf, kering, was-sahra, padang pasir. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang dituturkan oleh orang yang tinggal di tempat yang tandus, kering, dan juga di padang pasir. Dan yang ketiga, Arab itu sendiri kenapa disebut sebagai Arab dan bahasanya adalah bahasa Arab, dikarenakan Arab itu diambil dari kata al-fasahah wal bayan.
bahasa yang paling fasih dan juga bahasa yang bisa menjelaskan sesuatu dengan detail. Maka Al-Quran memilih apa? Bahasa Arab. Jadi nggak perlu panjang lebar ketika menyebutkan. Bisa jadi ikhwan Allah Subhanahu wa taala pendek tapi kandungannya di dalamnya maknanya sangat apa? Banyak lagi, luas. Bayangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harani rahimahullah, beliau menuliskan kitab hingga sampai berjilid-jilid hanya menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat. Jadi kitab segini, Anda bisa bayangkan ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memilih bahasa tersebut, karena bahasa ini bahasa sangat apa? Spesial. Kemudian selanjutnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, azannya jam berapa? 37. Oh, masih ada waktu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga menyebutkan al-lisanul arabi syiarul islami wa ahlihi, bahwa bahasa Arab itu merupakan syiar Islam dan juga syiar kaum muslimin. Sekali lagi, bahwa bahasa Arab itu adalah syiar, identitas sebagai seorang apa? Muslim. Harusnya kita ini lebih bangga menggunakan apa? Bahasa Arab ketimbang menggunakan bahasa lain. Begitu. Karena ini merupakan bagian dari syiar, identitas kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar bahasa Arab akan lebih mudah bagi kita untuk menghafalkan, memahami, mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa terbukti ikhwan Allah Subhanahu wa taala bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab dan setidaknya tahu bahasa Arab, ketika membaca Al-Qur'an kemudian menghafal Al-Qur'an akan terasa lebih apa? Lebih mudah apabila kita mengetahui maknanya, mengetahui artinya ketimbang kita sama sekali tidak mengetahuinya. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ikhwah tidak semuanya demikian, karena memang ada bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran ataupun hadis itu bahasa khusus yang terkadang nggak bisa cukup dipahami dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab secara umum. Misal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan al-khiyaru khiyarain atau al-khiyaru khiyaran. Khiyar itu ada dua, misal. Kalau orang yang baru belajar bahasa Arab, ikhwah, kita cari yang namanya khiyar, itu diterjemahkan artinya timun. Antum nyari begitu, ikhwah. Antum nyari di Google terjemah, antum tulis khiyar begitu. Yang keluar artinya apa? Timun. Padahal antum lagi membahas fikih muamalah, jual beli, begitu. Babnya bab jual beli, tiba-tiba Rasulullah kan khiyar itu ada dua, misal. Timun ada dua loh, dijual beli ada timun. Timun apa ini? Timun suri sama timun apa? Timun apa? Timun emas. Tapi setidaknya membantu, meskipun tadi memang ada bahasa khusus yang dipakai, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya dengan bahasa Arab kita sudah bisa memahami, meskipun ternyata masih butuh penjelasan dari apa? Para ulama.
Kemudian selanjutnya ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisanya nanti antum cari sendiri. Ana tambahkan aja. Yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Selanjutnya sebagaimana tadi disebutkan bahwa bahasa Arab ini termasuk bahasa penduduk surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan di dalam hadis, meskipun sebagian itu mendhaifkan, idza dakhala ahlul jannah al jannata, apabila penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga, wa tuluhu tulu Adam wa jamaluhu bi jamali Yusuf wa lisanuhu bi lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu sudah masuk surga, nantinya ikhwah, tinggi kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tingginya Nabi Adam, kurang lebih 40 hasta. Satu hasta itu segimana? Sehasta gimana? Segini atau segini sehasta? Segini. 40. Nanti antum hitung sendiri, kurang lebih begitu. Antum pernah di Jeddah ngelihat sepeda gede? Nah, itu. Sepeda, Pak Supir, sepeda ada Mbak Supir. Itu sepedanya segede itu, antum bisa bayangkan. 40 antum hitung. Tampannya seperti tampannya siapa? Nabi Yusuf. Saking tampannya ikhwah, ketika seseorang itu bawa pisau, dia mengiris jarinya itu tidak apa? Tidak terasa. Dan yang sedang hamil besar hingga bisa sampai apa? Keguguran ketika melihat. Saking apa? Tampannya. Antum pernah dengar? Ini antum yang belum nikah nggak ngerti, yang sudah nikah tahu. Ada istilah namanya rahim hangat. Yang belum nikah antum nggak ngerti, nggak usah pikir. Yang udah nikah aja. Ada ngelihat orang ganteng, ya kan? Badannya atletis begitu, langsung komennya apa? Rahimnya apa? Hangat. Itu baru hangat. Ini kalau melihat Nabi Yusuf bukan cuman apa? Bukan cuman hangat, panas. Antum nggak ngerti maksudnya. Nanti kalau sudah waktunya nanti ngerti. Ya usah dulu ngomong aku ngerti. Sekarang kita nggak ngerti nggak apa-apa. Khusus yang ini buat kita aja yang sudah dewasa, ya tua-tua ini. Walisanuhu bilisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasa penutur yang digunakan adalah bahasa apa? Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sepakat semuanya Rasulullah berbicara menggunakan bahasa Arab. Berarti menunjukkan ini satu hal yang sangat istimewa sekali. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Berapa banyak kita dapati kaum muslimin itu bangga bisa berbicara bilingual dengan bahasa Indonesia, kemudian satunya lagi menggunakan bahasa asing adalah bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau kita jujur, orang itu lebih kelihatan intelek begitu apabila bisa menuturkan kata-kata, istilah-istilah dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris. Orang itu kalau semakin dianggapnya cerdas, ini prof, ini dosen, ini pakar inden itu, ngomongnya selalu diselipi dengan apa? Bahasa Inggris. Ana aja tadi coba begitu, asimilasi. Wah, ana aja nggak ngerti sebenarnya. Anda bisa bayangkan. Ketika kita ngomong, kita kan sering begitu. Oh, jadi ini random ya? Wah, bahasanya kan begitu. Oh, jadi defaultnya begini ya? Ini orang ini cerdas ini, intelek ini. Ngomongnya selalu disisipi dengan apa? Betul atau enggak ikhwah? Kalau kita ngelihat ada orang ngomongnya, anak antum kadal gurun, kan? Lihat ikhwah, harusnya kita juga bangga. Meskipun tidak harus. Ada mungkin yang mengatakan, nggak perlu kita harus mengatakan anak antum, saya, kamu juga boleh, nggak ada masalah. Itu hanya sekedar bahasa. Tapi sekali lagi, bahasa itu merupakan bagian dari apa tadi? Syiar, identitas. Harusnya kita juga bangga. Ana dan apa? Dan antum. Harusnya, tidak ada masalah.
Begitu juga ada istilah-istilah lain yang harusnya kita juga sudah mulai memperkenalkan. Ya ada ihtimal lah, begitu. Ini biasanya dipakai oleh ustadz-ustadz. Tahu nggak ihtimal? Ada kemungkinan. Bisa jadi iya, bisa jadi apa? Enggak. Ya ada ihtimal lah. Loh, kan bagus. Harusnya seperti itu. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bangga. Karena mau nggak mau semua bahasa nanti akan kita tinggalkan, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertutur dengan satu bahasa, yaitu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa yang ikhwan Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa. Ini bahasa yang dipakai oleh para penduduk surga yang harusnya kita bangga menggunakan bahasa tersebut. Sebelum kita masuk, ternyata kita sudah bisa bahasanya, begitu. Nah, ini harusnya menjadikan kita bangga. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, azan. Belum. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Oke, kita lanjut berarti. Kemudian selanjutnya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sudah azan. Oke, masuk saja berarti selanjutnya hukum mempelajari bahasa Arab. Apa hukum mempelajari bahasa Arab? Ikhwah. Ya, hukumnya wajib. Secara ringkas saja ikhwah, nanti bisa dibaca detail ya. Banyak ulama yang mengatakan belajar bahasa Arab itu ikhwah, hukum dasarnya adalah wajib. Sebagaimana Syekhul Islam sendiri pun, beliau juga menyebutkan Al-Harani, bagaimana bahasa Arab itu mempelajarinya hukumnya wajib. Beliau mengatakan inna nafsal lughatil arabiyyati minad din wa ma'rifatuha fardun wajibun. Perlu dipahami bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri merupakan bagian dari agama, dan untuk mengetahuinya maka hukumnya itu wajib, karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya wajib, dan tidak mungkin kita bisa memahami Quran dan Sunnah kecuali harus menggunakan bahasa Arab. Maka kemudian beliau menggunakan kaidah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali apabila ada hal yang lainnya, maka hal tersebut akan dihukumi sama. Misal memahami Al-Quran dan Sunnah ini hukumnya wajib, dan kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab hukumnya apa? Wajib. Tapi secara detailnya, ini secara umumnya wajib begitu aja. Secara detail kita tahu wajib itu dilihat ikhwan Allah Subhanahu wa taala dari sisi personalnya ada dua. Ada wajib atau fardu ain, ada fardu alal kifayah, fardu kifayah. Dan juga dilihat ikhwan Allah Subhanahu wa taala dari sisi sampai di mana kita ini butuh. Jadi dari sisi akan kebutuhan hal tersebut juga ada dua. Jadi dilihat dari sisi personal, belajar bahasa Arab itu adalah fardu kifayah. Ini disebutkan oleh ulama. Jadi kalau ada orang lain sudah belajar bahasa Arab, maka yang lain sebenarnya sudah apa? Sudah gugur. Tapi juga kembali lagi dilihat dari sisi kebutuhan. Karena dilihat dari sisi kebutuhan, bahasa Arab itu ada qadra wajib, ada qadra az-ziyadah, begitu. Ada kadarnya itu memang wajib, ada kadarnya itu sekedar tambahan. Yang kadar wajib, kita mau membaca Quran kira-kira pakai apa? Bahasa Arab. Berarti belajar bahasa Arab dasar seperti mengenal huruf hijaiyah, membaca yang ada harokatnya, kapan dibaca dhamma, fathah, kasroh. Berarti belajar bahasa Arab
dasar agar supaya kita bisa membaca Al-Quran tersebut hukumnya apa? Wajib. Maka keseluruhan dari kita pun juga terkena kewajiban tersebut. Sudah? Ada qadra ziyadah, ya sebatas tambahan saja. Seperti tadi mengenal mubtada, khobar, na'at, badal. Ini hanya sekedar apa? Tambahannya. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Sudah adzan? Nah, fadhal adzan dulu. Bismillah, lanjut dikit ya ikhwah ya. Kemudian ikhwah dengan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab itu kan cabangnya tentu banyak ilmunya. Mungkin yang sering kita dengar itu cuman nahwu dan shorof. Sebenarnya banyak ikhwan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pelajari itu ikhwah yaitu nahwu. Namanya itu sudah nahwul wadih. Nah, kenapa kok cabang bahasa Arab yang satu ini disebut sebagai nahwu? Ternyata penyebutan nahwu tersebut itu ada filosofinya. Begitu. Wah, filosofi. Oh, ini bahasa apa ini? Ada asbabul wurudnya. Wah, ini bahasa kerennya. Itu bahasa nggak bagusnya tadi. Ini bahasa kerennya. Ada apa? Asbabul wurudnya. Oke, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba mendengarkan kenapa kok nahwu itu disebut dengan nahwu. Asbabul wurudnya nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya ya, karena bacakan mungkin bisa jadi nggak detail melihat waktu. Hal tersebut ikhwan Allah Subhanahu wa taala ini diawali muncul dari bentuk kekhawatiran yang dirasakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau wafat pada tahun 67 Hijriyah. Dan beliau disebutkan hidup pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa tadi namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan yang disepakati oleh ulama, Abul Aswad Ad-Du'ali beliau adalah orang yang paling pertama kali sebagai konseptor begitu yang menemukan tanda baca dalam bahasa Arab, titik dan juga harokatnya. Itu bayangkan ikhwah, kita baca nggak ada harokat aja kita sudah apa? Bingung. Ditambah lagi nggak ada apa? Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya aja kita jadi banyak apa? Keliru. Itu banyak orang ikhwan Allah SWT membujang terlalu lama gara-gara juga salah ketika membaca apa? Hadis Rasulullah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, kalau yang sudah nikah pasti tahu ada khutbatun nikah begitu. Wajib khutbah nikah itu sudah bentuknya draft. Biasanya dibacakan sampai hafal mati oleh siapa? Oleh Pak Mudin atau oleh orang-orang KUA. Dan Anda juga termasuk salah satu yang ikut menghafalkan begitu. Dan di situ disebutkan hadisnya Rasulullah menyebutkan as-sunnatu sunnati, karena nggak ada harokatnya dibaca as-sunnati an-nikahu santai gitu. As-sunnatu bukan as-sunnatu an-nikahu sunnati, karena nggak ada harokatnya dibaca an-nikahu santai. Hanya dia jomblo itu bertahun-tahun. Lu dalilnya mana ente menjomblo bertahun-tahun? An-nikahu santai. Harusnya dibacanya sunnati. Nggak ada harokatnya jadi apa? Santai. Nikah itu santai bro, gitu. Itu dalilnya. Tapi salah kan gitu. Bayangkan ikhwah, itu salah karena harokat. Apalagi saat itu tidak ada apa? Titiknya lagi. Apa nggak lebih bingung lagi kita membaca ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali disepakati oleh ulama, beliau adalah orang yang pertama kali menetapkan tanda baca di dalam bahasa Arab, baik itu titik, begitu juga dengan apa? Harokatnya. Namanya siapa tadi? Ya, ini bentuk kegelisahan beliau karena tadi
percampuran, semakin besarnya wilayah kaum muslimin, begitu juga banyak para pendatang, orang-orang yang bertutur kata menggunakan bahasa selain Arab masuk ke negara-negara yang wilayahnya bagian dari Islam. Mereka tidak bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, akhirnya bahasa tersebut itu mengalami apa? Kelemahan. Dan ini kita dapati, mungkin teman-teman yang sering umroh banyak itu orang kita anggapnya bisa bahasa Arab, ternyata sebenarnya nggak bisa bahasa Arab. Bahkan kalau kita ngomong dengan bahasa Arab yang betul-betul bahasa Arab, dia nggak paham. Pernah dengar orang Bengali, orang India kalau ngomong apa? Bahasa Arab. Anta miah-miah, apa anta miah-miah itu? Ini bagus, oh ini miah-miah. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, kebetulan ikhwan Allah Subhanahu wa taala, Abul Aswad Ad-Du'ali saat itu melewati ada orang sedang baca Quran. Kemudian dia membacanya Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Cuman salah harokat saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga Rasulullah. Karena salah baca harokatnya, kalau dibaca minal musyrikin wa rasuli berarti Allah itu berlepas diri dari siapa? Orang musyrik, dan juga berlepas diri dari siapa? Rasulullah. Kaget. Harusnya dibaca bukan Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuli, harusnya wa rasulahu. Begitu. Harusnya Allah dan Rasulnya yang berlepas diri dari siapa? Orang-orang musyrik. Bukan Allah berlepas diri dari orang musyrik dan berlepas diri dari siapa? Dari Rasulullah. Gara-gara hanya salah dalam membaca harokat tersebut, maka kemudian hal tersebut disampaikanlah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun, al-ismu ma amba'a anil musamma wal fi'lu ma amba'a an harakatil musamma wal harfu ma amba'a amma huwa laysa isman wala fi'lan. Kemudian beliau menulis dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalam itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Begitu, nanti kita juga belajar. Isim adalah kata yang mengacu pada sesuatu, benda. Kemudian fi'il adalah kata yang menunjukkan aktivitas, dan huruf itu adalah kata yang menunjukkan makna yang bukan termasuk isim, bukan termasuk fi'il. Oh, enggak usah dipahami dulu, sudah lewat aja. Setelah beliau menuliskan hal demikian, menjelaskan apa itu nahwu. Jadi nahwu itu secara garis besar adalah ilmu yang mempelajari isim, fi'il, dan huruf. Intinya begitu. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala li Abil Aswad, inhu hadzan nahwa usluk hadhihi at-tariqah." Artinya seperti itu. Maka beliau kemudian mengatakan, "Wahai Abul Aswad, ikutilah jalan ini." Maksudnya, ajarilah orang-orang sesuai dengan apa yang sudah aku tuliskan. Jadi karena awalnya dikatakan inhu hadzan nahwa, akhirnya pelajaran materi yang membahas tentang bahasa Arab pada bagian isim, fi'il, dan hurufnya pada sebuah kalimat disebut sebagai ilmu nahwu. Karena Ali bin Abi Thalib menggunakan kata-kata an-nahwu ketika beliau memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengajarkan ilmu tersebut. Dan satu riwayat disebutkan ikhwan Allah Subhanahu wa taala, yang menuliskan pertama kali, yang mengajarkan pertama kali adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu guru dari Sibawayh. Alhamdulillah, waktunya sudah habis. Berapa? 4 menit lagi. Oke, terakhir. Berarti motivasi agar supaya tetap bersemangat. Masih ada. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Motivasi agar supaya kita lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ikhwah, menuntut ilmu itu tidak ada yang mudah. Terlebih lagi belajar bahasa Arab. Melihat pada kasus-kasus sebelumnya, orang yang belajar bahasa Arab itu temannya Naruto Saifuddin, punya jurus khusus. Jurusnya apa? Ya, temannya ninja pokoknya. Jurusnya apa? Langkah 1000 bayangan.
hilang, menghilang pokoknya. Ini yang kita dapati ikhwan Allah SWT. Wajar nggak? Wajar, tapi tidak boleh dinormalisasi. Boleh nggak? Nggak boleh dong, kan begitu. Tetap harus diingatkan, harus selalu semangat. Nah, mungkin ada cerita, sering ana sampaikan ikhwah cerita ini. Semoga bisa memotivasi kita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, terlebih lagi bahasa Arab. Nah, ikhwan Allah SWT, ada seorang ulama. Beliau bernama Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syafi'i. Beliau ikhwah adalah ulama senior dalam mazhab Syafi'i, dan beliau itu spesialisasinya di fikih. Beliau menceritakan bagaimana beliau menjadi seorang pakar dalam ilmu fikih. Beliau itu belajar di usia yang sudah beranjak menuju ke tua. 40 tahunan beliau mulai belajar. Kemudian beliau menemukan banyak sekali kesulitan ketika belajar. Bahkan kesulitan yang beliau rasakan saat itu ikhwah, beliau itu dikasih buku sama gurunya, khudh hadzal kitab alladzi allafahu fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Oke, bawa. Oh, ini buku dari guruku. Beliau dapat buku ini langsung dari gurunya, namanya adalah fulan bin fulan bin fulan 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 fulan. Pulang sampai ke rumah, karena bukunya nggak seperti zaman kita sekarang ini, nama penulisnya langsung disebutkan di depan. Kalau kita beli buku itu langsung ada nama penulisnya. Ini tidak ada. Pas dibuka, tadi siapa ya nama penulisnya ya? Aduh, anak lupa nama penulisnya. Bayangkan, beliau itu cuman dari rumah gurunya sampai ke rumah pulang, cuman ngapalkan nama penulisnya, langsung apa? Langsung hilang hafalannya. Sampai beliau ngomong, aduh, anak nggak cocok kalau belajar. Cocoknya ini memang kerja aja dah. Cocok kan itu apa? Belajar. Nama penulisnya aja sudah apa? Lupa gimana isinya, kan begitu. Nah, ikhwan Allah SWT, kemudian beliau hampir putus asa. Kemudian beliau melihat saat itu ikhwan Allah SWT orang ngambil air di sumur. Yang mana timbanya itu ikhwan Allah SWT, talinya itu diletakkan di atas batu. Setiap kali ngambil, naik, turun, tali tersebut itu menggesek batunya. Hingga sampai batu itu berubah menjadi apa? Halus. Ada cekungan dikarenakan gesekan tali tersebut. Hanya beliau tersadar, ini batu yang keras seperti itu pun bisa halus. Ada cekungan dengan apa? Seutas tali. Lantas bagaimana dengan hati kita yang diciptakan oleh Allah SWT? Tidak mungkin sekeras apa? Sekeras batu. Kalau sudah keras hatinya, namanya penyakit apa? Penyakitan namanya. Ikhwan Allah SWT, bayangkan, akhirnya beliau tersadar. Setelah beliau tersadar, beliau rajin, semakin bersemangat, akhirnya menjadi ulama faqih, spesialisasi dalam ilmu fikih. Anda mau tanya, siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Lupa semua? Tidak apa-apa, tidak perlu berkecil hati. Beliau sendiri juga tadi lupa nama gurunya atau nama penulis bukunya. Sebagaimana tadi Anda sebutkan nama beliau, kita semuanya lupa. Namanya Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syafi'i Al-Kabir Asy-Syafi'i. Karena Abu Bakar Al-Qaffal ada dua dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama alul hadis, dan itu yang muda, dan memang beliau sudah belajar sejak kecil. Dan yang kedua adalah Al-Qaffal Asy-Syafi'i Al-Kabir. Beliau belajar di usia tua dan menjadi ulama ketika usianya sudah tua. Jadi nggak perlu berkecil hati ikhwah. Belajar itu seperti itu. Memang butuh yang namanya apa? Kesabaran. Dan Allah SWT berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Semua ketika seseorang itu sudah bersungguh-sungguh untuk Allah SWT, akan ditentukan, akan menemukan jalannya sendiri, dimudahkan oleh Allah SWT. Maka kembali lagi pada niat kita ketika kita belajar. Ikhwan Allah SWT, motivasi yang tadi teman-teman sudah sebutkan mulai dipegang erat-erat. Ikhwan Allah SWT, ada yang tujuannya pengen masuk surga, ada yang tujuannya pengen memahami agama, ada yang tujuannya pengen sholatnya khusyuk, dan yang lain-lainnya. Ini mulai untuk
kembali diperhatikan. Ketika sudah mulai timbul perasaan bosan, malas, futur dalam diri, ingat motivasi awal saya datang itu untuk apa? Apakah motivasinya tadi untuk Allah? Kalau motivasinya memang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu baqiyah. Allah Subhanahu wa taala itu kekal, Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Ini semoga menjadi alasan kita untuk selalu semangat dalam belajar bahasa Arab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.